Apakah saudara hari ini sedang berkeluh kesah, memiliki beban, bahkan terbebani, melihat keberdosaan di sekeliling kita? Hope for Today, dalam beberapa menit ke depan, melalui janji firman Tuhan, kita akan menemukan harapan terbaik pada hari ini. Harapan pasti dari janji firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Mazmur 5 ayat 2-3. Firman Tuhan, "Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa." Ini adalah teriakan seruan keluh kesah Daud kepada Tuhan. Seberapa yakin saudara mengutarakan seruan hati saudara kepada Tuhan? Ketika Daud menyatakan, "Berilah telinga kepada perkataanku, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakan minta tolong." Perhatikan kembali dalam pasal ini, terdapat 2 kali pengakuan dan keyakinan yang teguh akan siapa Allah yang kepadanya Daud datang berseru memohon. Yang pertama muncul di dalam ayatnya yang ketiga. Daud menyatakan bahwa Allah itu adalah Rajaku dan Allahku. Keyakinan ini menuntun Daud percaya, dan itu yang dia sampaikan dalam ayat itu, bahwa pada waktu pagi engkau mendengar seruku. Meyakini bahwa dia adalah Tuhan, Raja Allah yang dapat dipercaya, maka Daud mengutarakan seruannya, dia yakin bahwa Allah akan mendengarnya. Juga ketika Daud mengatakan bahwa pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Bahkan momen ini, frase selanjutnya mengatakan bahwa Daud sangat menunggu-nunggu. Kata lain bahwa dia sangat harapkan untuk dia lakukan akan hal ini. Adakah kita menunggu, merindukan hal yang sama? Kemudian yang kedua yang dicatat di dalam ayat 8 dan ayat 9. Dia katakan demikian, "Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu. Jika karena seteruku, ratahkanlah jalanmu di depanku." Ada 2 kata atau frase yang muncul mengenai Allah di dalam ayat 8 dan ayat 9. Disebutkan bahwa berkat kasih setiamu, kemudian keadilanmu. Keberanian Daud untuk datang menghadap Tuhan didasarkan pada kasih setia Tuhan dan karena keadilan Tuhan menghadapi beban hidup kita. Apakah kita datang berseru kepada Tuhan dengan cara yang sama? Selainnya kita memiliki keberanian yang sama, datang mengadu kepada Tuhan karena Dia adalah Allah kasih setianya selalu melingkupi kita. Dan yang kedua, Dia adalah Allah yang adil, selalu memberi keadilan seadil-adilnya, membela dan menjadi penengah bagi kita. Daud kemudian menutup pasal ini dengan menyatakan sesuatu pernyataan sebagai berikut. Ayat 12 dan ayat 13. "Tetapi semua orang yang berlindung padanya akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai." Bagaimanakah ini semua bisa menjadi bahagian kita?
frase-frase yang dimunculkan dalam 2 ayat terakhir ini harus menjadi catatan kita. Kita harus berlindung padanya, yang akan membuat kita bersukacita dan dinaungi. Yang kedua, mengasihi namanya, yang akan membuat kita bersukaria. Dan yang ketiga, berlakulah benar. Kita akan diberkati, dipagari dengan anugerahnya. Harapan pada hari ini adalah, datanglah berseru kepadanya, berlindunglah hanya kepadanya, berlakulah benar di hadapannya, dan saudara akan dilindungi, diberkati, dipagari dengan anugerahnya. Saudara akan bersukacita, bersukaria oleh karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Maha besar Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, kami akui Engkau adalah Allah kami, Raja kami. Kami memiliki keberanian untuk datang berseru, berteriak minta tolong kepadamu, sebab kasih setiamu dan keadilanmu luar biasa dalam hidup kami. Sehingga biarlah Tuhan akan menaungi kami, melindungi kami, memberkati kami, menjawab setiap keluhan-keluhan yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.